Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ya Adik-adik. Di video yang ketiga ini kita akan eh, mencari dasar daripada mengeraskan suara di masjid. Ya, kalau azan tentu harus keras ya, supaya orang mendengar. Dari zaman masa kini, azan dibantu dengan dibantu dengan pengeras suara ya. Nah, ini juga sekarang menimbulkan satu masalah. Banyak orang-orang yang memprotes tentang tentang azan yang keras melalui pengeras suara. Nah, ini tidak apa-apa adik-adik, itu adalah suatu gejolak baru dalam kehidupan. Tetapi di sini kita akan melihat bagaimana aturan tentang kerasnya suara di dalam masjid. Mengeraskan suara di masjid hingga mengganggu orang yang sholat haram hukumnya. Mengeraskan suara di masjid hingga mengganggu orang yang sholat haram hukumnya, sekalipun itu membaca Al-Quran. Ini dasarnya apa? Kecuali di sini mempelajari ilmu. Dasarnya dari Ibnu Umar menuturkan, Nabi keluar rumah dan mendapati orang-orang tengah sholat dengan mengeraskan bacaannya masing-masing. Jadi Nabi keluar rumah dan mendapati orang-orang tengah sholat dengan mengeraskan bacaannya masing-masing. Beliau pun bersabda, orang yang sholat sedang bermunajat dengan Rabb-nya, hendaknya ia memikirkan apa yang dipakainya bermunajat kepadanya. Dan kalian dilarang mengeraskan bacaannya melebihi bacaan saudaranya. Dalam arti bahwa di sini mengeraskan suara, fokusnya dalam hadis ini adalah beliau mendapati orang-orang tengah sholat dengan mengeraskan bacaannya masing-masing. Ya. Maka beliau bersabda, orang-orang yang sholat dengan bermunajat dengan Rabb-nya, hendaknya ia memikirkan apa yang dipakainya bermunajat kepadanya. Apa yang dipakainya bermunajat kepadanya tentu adalah suara ya. Dan kalian dilarang mengeraskan bacaannya melebihi bacaan saudaranya. Dan ini hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Ya. Nah, di sini tentu menjadi satu wacana penting bagi kita. Apakah ini menjadi sesuatu yang perlu kita bahas? Karena pada prakteknya misalnya dalam akan melaksanakan sholat Jumat, biasanya kan ada bacaan atau pendengaran Quran melalui pengeras suara. Nah, ini apakah masuk ke dalam bagian tersebut? Nah, karena misalnya di dalam untuk ketika kita akan sholat Jumat, tentu di sini banyak orang-orang yang datang, misalnya sholat tahiyatul masjid. Nah, di sini apakah masuk ke dalam kriteria tersebut? Tentu bahwa hadis ini menjadi dasar bahwa jangan kita mengeraskan suara di dalam satu ketika sedang ada saudara kita
yang sedang sholat, sehingga tidak mengganggu sholatnya, walaupun itu bacaannya bacaan ayat-ayat Al-Quran. Nah, terkait dengan itu tentu pegangan yang kita dasari tentu hadis ya. Jadi kalaupun kita mau membaca Al-Quran, artinya kita tentu tidak melebihi daripada bacaan-bacaan saudara-saudara kita yang di sebelah kita ya. Biasanya itu terjadi ya, sehingga barangkali mengganggu konsentrasi daripada saudara kita yang beribadah. Dan ini dasarnya kuat bahwa tidak boleh melebihi suara saudaranya ya. Kemudian berbicara di dalam masjid ya. Nawawi berkata boleh membicarakan perkara mubah dan urusan dunia di dalam masjid meski itu bisa menimbulkan tawa atau sejenisnya selama masih sesuatu yang mubah. Di sini dasarnya Zabir menuturkan Rasulullah belum beranjak dari tempat beliau mengerjakan sholat subuh hingga matahari terbit. Apabila matahari telah terbit, beliau baru berdiri. Sementara itu para sahabat berbincang-bincang. Mereka memperbincangkan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Mereka kemudian tertawa dan beliau tersenyum. Yang dimaksud beliau tersenyum, Rasul ya. Rasul tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini boleh membicarakan perkara, artinya boleh kita berdiskusi barangkali ya, adik-adik di dalam masjid, tapi juga tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan saudara-saudara kita yang sedang masih i'tikaf. Kemudian terkait dengan makan dan minum, apakah boleh di dalam masjid? Di sini boleh makan, minum dan tidur di masjid. Apa dasarnya? Di sini Ibnu Umar menuturkan pada zaman Rasulullah kami tidur di masjid. Kami tidur siang di sana dan kami masih muda saat itu. Jadi implementasi daripada boleh tidur di masjid terkait dengan itu, banyak masjid-masjid yang memperingatkan jamaahnya dilarang tidur di dalam masjid. Nah ini terkait apa? Barangkali kalau tidur di dalam masjid itu takut ngeces atau ngiler ya adik-adik. Kemudian barangkali juga takut hal-hal yang sifatnya yang menimbulkan najis di dalam masjid. Barangkali takut ngompol kan? Bisa saja kan ngompol. Di sini Abdullah bin Haris menuturkan pada zaman Rasulullah kami makan roti dan daging di masjid. Hadis ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Syekh Albani mengatakan dalam Tamam Al-Minna sanadnya adalah sahih. Jadi makan dan minum di dalam masjid itu
boleh ya, boleh, tidak dihukum makruh atau haram. Maka kita akan maklum kalau ada upacara maulid, kalau ada upacara hari-hari besar Islam, masjid itu tempat ajang untuk makan. Dan ini diperbolehkan. Tentu risiko daripada efek dari makan itu kan biasanya ada yang jatuh ya, sehingga mengotori masjid. Tentu wajib kita untuk membersihkannya kembali. Tetapi di sini hukumnya adalah boleh makan dan minum di dalam masjid, bahkan tidur ya, selagi masih aman. Jangan sampai orang yang tidurnya yang suka ngompol. Dan pertimbangan tentang orang tidur di dalam masjid, sekarang kita lihat bahwa pada masa sekarang masjid banyak yang dikunci. Nah, ini pertimbangannya barangkali untuk keamanan masjid. Karena di dalam masjid ada banyak barang-barang berharga. Biasanya disisakan teras masjid untuk orang-orang yang mau beriktikaf di masjid. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan tentang keamanan ini juga masuk akal ya. Karena orang-orang yang datang ke masjid itu bukan hanya orang-orang yang berniat ibadah, tetapi orang-orang yang mencari kesempatan. Sehingga sampai sendal pun menjadi objek daripada orang-orang yang mencari kesempatan. Banyak kan sendal yang hilang di masjid, sepatu yang hilang di masjid. Bahkan masjid kampus kita sering teman-teman yang hilang laptop, hilang dompet, dan barangkali itu yang mengapa masjid diamankan dari orang-orang yang tidak berniat baik, tapi masih diberi kesempatan di teras untuk melaksanakan, orang-orang yang akan melaksanakan iktikaf di masjid. Kemudian makruh hukumnya menjalin jari jemari ketika akan pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat dan saat menunggu sholat di dalam masjid. Menjalin jari jemari dan tidak makruh untuk kondisi lain walaupun dilakukan di dalam masjid. Di sini Ka'ab menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, seseorang dari kamu yang telah berwudu dan sudah menyempurnakan wudunya lalu pergi ke masjid, dilarang menjalin jari jemarinya karena dia sudah ada di dalam sholat. Menjalin jari jemarinya apa itu? Ini adalah riwayat dari Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Barangkali bergerak-gerak menggerak-gerakkan jari jemarinya ketika sudah karena dia sudah ada di dalam sholat. Menggerak-gerakkan jari jemarinya ya ketika sudah dalam sholat. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,